Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini kita selalu diberikan atau mendapatkan sesuatu yang mungkin kita sebut sebuah masalah ya, sebagai masalah. Artinya hidup ini tidak berjalan mulus, tidak selalu berjalan mulus bagaimana yang kita inginkan. Ada saja masalah yang kita hadapi, entah itu masalah dengan syahwat, hawa nafsu, atau dengan akhlak yang buruk, atau kita merasa tidak mendapatkan kemudahan, kita merasa hidup kita menderita gitu ya. Kita merasa depresi, tertekan, atau kita kurang sabar dan sebagainya. Berbagai macam permasalahan tadi itu ternyata ada solusinya dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Yang pertama, ketika seseorang diuji dengan syahwat dan hawa nafsunya, maka Al-Quran mengabarkan kepada kita untuk memeriksa sholat kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Yang artinya, maka datanglah sesudah mereka suatu keturunan yang mereka telah melalaikan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Surah Maryam ayat 59. Ini kaitannya antara salat dan hawa nafsu. Sehingga bagi orang yang hawa nafsunya, syahwatnya selalu diturutkan, tidak bisa dikendalikan, maka silakan untuk memeriksa sholatnya. Yang kedua, ketika seseorang merasakan hatinya keras, akhlaknya buruk, merasa selalu menderita, tidak pernah mendapatkan kemudahan dan sebagainya, maka silakan periksa bagaimana hubungan kita dengan ibu kita terkait dengan birrul walidain, terutama kepada ibu kita. Sebagaimana Allah juga sampaikan dalam surah Maryam ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan dia menjadikan aku berbakti kepada ibuku. Dan dia Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi di sini jelas ya, kalau orang berbakti kepada ibunya, kepada orang tuanya, maka insyaallah dia pun akan jauh dari sifat dan sikap sombong. Kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang merasa depresi, tertekan, merasa hidup ini sempit dan sebagainya. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya interaksi dengan Al-Quran. Sehingga solusinya adalah periksa kembali hubungan kita dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha surah ke-20 ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ini jelas juga di sini salah satu penyebab seseorang merasa sempit kehidupannya adalah karena berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk berpaling dari Al-Qur'anul Karim, jarang baca Quran dan sebagainya. Yang keempat, permasalahannya keempat yang sering kita hadapi adalah ketika seseorang merasa kurang sabar, kurang tegar, kurang teguh di atas kebenaran, sering gelisah dan sebagainya. Maka Al-Qur'an mengabarkan kepada kita, silakan kita memeriksa bagaimana sikap kita terhadap nasihat-nasihat, terhadap pelajaran-pelajaran yang kita terima, yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 66, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bih lakana khairal lahum wa asyadda tasbita. Sesungguhnya jika mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhkan iman mereka. Ini teman-teman sekalian ya, ada 4 masalah yang sering kita hadapi dalam hidup ini,
dan Al-Qur'an memberikan solusi yang jelas di sini. Semoga kita bisa mengamalkannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.